Halaman rumah tua yang berantakan menyambut sedan biru tua dengan bau busuk daun dan tanah yang lembab. Gerimis musim hujan yang lengket menempel di kaca. Dari mobil keluar seorang pria dengan wajah seperti kertas kusut, Hadi, dan dengan canggung mengeluarkan seorang wanita di kursi roda dari dalam, Anissa. Bibirnya yang tipis, tanpa ekspresi apapun, tertutup rapat. Di mata besarnya yang cemas, terpancar kengerian yang sunyi dan tak terucapkan. Hadi batuk, merapikan selimut kotak-kotak di pangkuan Anissa. "Kamu akan lebih baik di sini, Anissa. Udara segar, ketenangan." Suara Hadi terdengar tegang, penuh rasa bersalah. "Ibu benar, aku kesulitan merawatmu. Dan ini rumah nenekmu? Kamu kan suka datang ke sini." Wanita yang disebutnya Anissa tidak bergerak sedikit pun. Pandangannya terpaku pada fasad rumah yang bobrok, pada rumput liar yang tinggi menutupi fondasi. Jari-jarinya, yang tergeletak di sandaran tangan kursi roda, sedikit gemetar. Setiap serat tubuhnya berteriak, tapi teriakan itu tertahan jauh di dalam, tidak menemukan jalan keluar. Setelah kejadian itu, semua suara dari dunia luar menjadi teredam, dan suara serta gerakannya sendiri menjadi tawanan di dalam. Dalam ingatan, potongan-potongan muncul, sakit kepala yang tajam, membakar. Dunia berubah menjadi noda buram yang tidak terkendali, dan kemudian ruang rumah sakit. Wajah Ibu Mirna, Ibu Hadi, terdistorsi oleh kesedihan palsu, tapi dengan kilatan kegembiraan yang licik di matanya. Suara-suara terdengar seolah dari bawah air. Dokter mengucapkan sesuatu tentang jantung lemah, tidak akan lama lagi. Dan kemudian yang terpenting, percakapan. Percakapan itu yang tidak sengaja terdengar saat tubuh menolak patuh, tapi pikiran jernih seperti kristal. Ibu Mirna, bagai primadona teater, mengatupkan tangan di ruang tamu dengan interior norak yang mencolok. "Hadi, kamu mengerti, dia beban, sayuran, dan uangnya, warisannya," kata dokter. "Setahun, paling lama. Apa gunanya bertahan? Rumah neneknya, tempat yang paling pas. Biarkan dia menghabiskan sisa umurnya di sana. Dan kita akan mendapatkan semuanya." Hadi, anak mami sejati, bergumam, berdiri gelisah. "Tapi Bu, dia istriku." "Istri?" Ibu Mirna mengibaskan tangan, memamerkan perhiasan masifnya yang gemerincing. "Kalau saja kamu peduli, kamu tidak akan genit kemana-mana. Maya, si cerewet itu, lebih kamu sukai daripada istri yang cacat. Jangan menyangkal, aku tahu segalanya. Dan aku tidak berniat membereskan kekacauannya. Cukup." Saat itu, di saat dunia Anissa menyempit hingga seukuran tubuhnya yang tidak bergerak, sesuatu di dalam dirinya putus. Dan sesuatu yang lain, mengeras, menjadi dingin dan keras seperti baja. Dia berbaring, mendengarkan suara-suara serakah mereka, pada gemerisik amplop berisi surat wasiat dari Jerman. Dan dalam tubuhnya yang lumpuh, sebuah rencana mulai terbentuk. Sebuah rencana yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemampuan untuk memainkan peran korban hingga akhir. Citra, sahabat terbaiknya, rekannya dalam pertempuran di dunia keuangan besar dan negosiasi keras, mendengarkan tanpa menyela. Malam itu di kafe, bahkan sebelum kejadian itu, Anissa menunjukkan kepadanya surat dari notaris Jerman. Citra, seorang pengacara sampai ke tulang, langsung memindai teks yang diserahkan bersama dokumen. "Mantap, Anissa. Sangat mantap. Dan perkebunan ini bagian darinya. Kamu harus mengklaim hakmu." "Hadi akan senang. Dia selalu memimpikan bisnisnya sendiri." Anissa berseri-seri saat itu. Citra hanya tersenyum sinis, menyipitkan mata. "Hadimu, Anissa. Hadimu akan menjual ibunya sendiri demi segepok uang. Dan ibunya. Dia adalah teater absurd yang berjalan. Jangan ceritakan semuanya pada mereka sekaligus. Jangan sebutkan jumlahnya. Jangan beritahu apapun pada mereka." Anissa menepisnya. "Citra, hentikan. Kita saling mencintai." Citra menghela napas berat. "Aku mencintaimu, Anissa. Itu sebabnya aku bicara. Aku tidak akan menjadi saksimu di pernikahan. Aku tidak ingin berdiri di sampingmu saat kamu membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu." Mereka bertengkar saat itu, berbaikan kemudian. Tapi benih keraguan sudah tertanam. Kemudian Anissa melihat Hadi di dekat toko. Bersama Maya. Berpelukan, berciuman.
Pukulan itu bukan fisik, melainkan sedingin es yang membakar. Itu menghantam udara dari paru-parunya, membuatnya terhuyung. Sekembalinya ke rumah, dia tidak membuat keributan. Dia duduk dan berpikir sepanjang malam tentang kata-kata Citra, tentang mata licik Ibu Mirna saat dia bicara tentang uang, tentang ciuman dengan Maya. Keesokan paginya, berpura-pura pergi bekerja, dia pergi ke agen detektif. Seorang pria pendek, kurus berkacamata bernama Pak Budi mendengarkan, mengangguk. Seluruh seluk-beluknya, bagaimana, kapan, di mana, dengan bukti. Seminggu kemudian dia membawa perekam suara, tua, kaset, tapi masih berfungsi. Dan dalam rekaman itu adalah suara Hadi. Istriku punya uang, warisan dari neneknya. Dengan uangnya aku akan buka bisnis. Dan dia, begitu tidak dibutuhkan lagi? Ya, rekaman itu terasa lebih membakar daripada stroke. Anissa duduk, mendengarkan suara suaminya, merencanakan kejatuhannya demi uang, dan menyadari, Citra benar. Saat itulah rencana lahir. Sebuah rencana yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan kepura-puraan, pengorbanan rasa sakit. Hadi sibuk dengan kursi roda, menurunkan koper. Ini, Bibi Marni akan menjagamu. Kami membayarnya. Ya, tentu saja dari uangmu. Kamu tahu sendiri, keuangan kami sedang tidak baik sekarang. Bibi Marni, perawat yang dipilih Ibu Mirna, terhuyung-huyung. Darinya tercium bau alkohol. Dia tersenyum bodoh, mengangguk. Hadi menyelipkan amplop tipis padanya. Sebulan lagi kamu datang ke pusat kecamatan. Nanti aku berikan lagi. Dia bahkan tidak masuk ke rumah, tidak mencium istrinya. Pergi, melambaikan tangan tergesa-gesa dari jendela. Anissa memandangi mobil yang menjauh, halaman yang kosong. Bau alkohol dari Bibi Marni yang sudah berjalan tertatih-tatih ke arah rumah tetangga. Kesunyian, ketidakbergerakan, kesendirian. Tapi ini bukan ketidakberdayaan. Ini adalah kebebasan. Begitu suara mesin benar-benar menghilang, Bibi Marni bersandar pada kursi roda, menggumamkan sesuatu dan pergi. Anissa, perlahan, seolah memeriksa setiap otot, berdiri. Bibi Marni tertegun, membelalakkan mata mabuknya. Bibi Marni, suara Anissa rendah, datar, tanpa kelemahan. Kita sepakat, aku akan membayarmu 2 kali lipat darinya. Setiap bulan. Kamu datang, ambil uangnya, laporkan pada mereka bahwa aku sayuran yang sangat buruk. Dan kamu diam. Tentang apa yang kamu lihat, tentang segalanya. Bibi Marni berkedip, dengan rakus meraih uang yang diulurkan. Jelas, semuanya jelas. Dan, tanpa menoleh ke belakang, bergesas menemui Pak Joni untuk sebotol lagi. Anissa masuk ke dalam rumah. Di dalam kekosongan, debu, udara pengap. Tapi ini rumahnya. Bentengnya. Mengambil telepon yang disembunyikan sebelumnya dari saku rahasia, dia menghubungi Citra. Datanglah. Waktunya telah tiba. Beberapa bulan berlalu, rumah itu berubah total. Jendela-jendela bersinar. Di kebun, meskipun musim hujan, terasa ada perawatan. Anissa, berpakaian sederhana namun berwibawa, duduk di meja, menyortir dokumen. Pintu diketuk. Di ambang pintu berdiri Hadi. Kumuh, berantakan. Dia melihatnya, hidup, berdiri, tidak di kursi roda, bukan sayuran, dan wajahnya menjadi benar-benar kosong. Anissa, ini, kamu? Ya, jawabnya dengan tenang. Masuklah, Hadi, mau teh? Di dalam rumah terasa terang dan nyaman, namun terasa kekuatan baru yang tak tergoyahkan, berasal dari sang pemilik rumah. Hadi masuk, melihat sekeliling seolah di rumah orang asing. Dia mencoba bicara, menggumamkan sesuatu tentang kesalahan, tentang merindukannya. Anissa mendengarkan, mengamati tatapannya yang gelisah. Semuanya tentang warisan Hadi. Saat aku mendapatkannya, aku percaya kita akan punya hidup baru. Tapi kemudian aku mendengarmu, dan ibumu. Bagaimana kalian mendiskusikan kematianku yang akan datang dan rencana kalian atas uangku. Bagaimana kamu berencana meninggalkanku demi Maya, begitu aku tidak dibutuhkan lagi. Hadi memucat, mencoba memotong, membenarkan diri. Saat itu pintu terbuka, dan masuklah Citra. Berpakaian sempurna, dengan senyum dingin yang menilai. Oh Hadi, hai, terlambat untuk pertunjukan? Kamu tahu segalanya? Hadi terengah, mengalihkan pandangan dari satu wanita ke wanita lain.
Citra mengangkat bahu. Kami tahu segalanya. Dan kami merencanakannya. Dokter, diagnosis. Apakah kamu pikir Anissa dengan otaknya akan percaya omong kosong seperti itu? Dia hanya memberimu kesempatan untuk menunjukkan dirimu. Dan kamu menunjukkannya. Apa? Ibu Mirna menurut Citra, bersukacita seperti di malam perdana mengetahui penyakit menantu perempuannya. Hadi tiba-tiba berhenti memucat. Di wajahnya muncul ekspresi lain, keserakahan. Dia mengamati rumah itu, perabotannya. Tapi, rumah ini, semua ini, kamu peroleh ini saat menikah. Berarti, ini harta Gonogini, setengahnya milikku. Citra tersenyum mengejek. Anissa hanya menatapnya dengan kesedihan yang dalam, bercampur dengan penghinaan sedingin es. Saat itu pintu kembali terbuka lebar. Masuklah Bayu Permana. Tinggi, pendiam, dengan tangan kuat dan tatapan yang memancarkan ketenangan dan keyakinan. Bayu. Anissa mengangguk. Bayu memeluk Anissa di bahu, menariknya mendekat. Tatapannya tertuju pada Hadi. Siapa ini? Hadi menggeram sambil melompat. Dia yang tahu nilai kesetiaan dan kejujuran. Jawab Anissa pelan. Bayu melangkah maju. Hadi mundur, keberaniannya menguap. Jika kamu bodoh, kata Bayu rendah, menyentuhnya seujung jari pun atau mengancamnya. Aku akan melakukan sesuatu padamu sampai ibu kandungmu pun tidak akan mengenalimu. Dia mencengkeram kerah baju Hadi dan mengusirnya keluar rumah dengan satu sentakan. Pintu terbanting menutup. Hadi mengajukan gugatan cerai dengan pembagian harta. Dia yakin akan kebenarannya. Semua yang Anissa peroleh saat menikah harus dibagi. Tapi dia tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Di ruang sidang terasa pengap. Hadi duduk di samping pengacaranya, seorang pria tua kecil, berkeringat, berkacamata. Ibu Mirna menempati tempat di antara para saksi, siap dengan monolog dramatisnya. Anissa duduk di samping Citra. Bayu duduk di bangku saksi pendukung. Di sampingnya duduk Ibu Siti, Pak Ahmad, dan penduduk desa lainnya yang datang mendukung Anissa. Citra sangat luar biasa. Dia dengan metodis, dengan logika baja, menghancurkan argumen penggugat. Rekaman pengakuan Hadi, rekaman dengan Ibu Mirna, yang lupa memberi makan menantu perempuannya yang sakit, kesaksian detektif, dan kemudian langkah utama. Penggugat menuntut pembagian harta yang diperoleh tergugat selama pernikahan, khususnya rumah tinggal dan pendapatan dari perkebunan. Namun, Citra berhenti sejenak. 1 minggu sebelum pengajuan gugatan, rumah ini dan hak sewa atas tanah telah dialihkan oleh tergugat sepenuhnya menjadi milik warga negara Bayu Permana. Transaksi ini disahkan oleh notaris. Oleh karena itu, aset ini tidak lagi milik tergugat dan tidak dapat dibagi. Hadi melompat, pengacaranya menjerit. Ibu Mirna mengeluarkan suara yang menyerupai rintihan sekarat burung terluka. Selain itu, lanjut Citra. Penggugat tidak mempertimbangkan bahwa dalam pembagian harta mantan suami istri, harta miliknya pun dapat dibagi. Menurut hukum, jika aset salah satu pasangan telah mengalami peningkatan signifikan yang didanai oleh pasangan lain, aset tersebut dapat dianggap sebagai harta Gonogini. Kami telah menyediakan foto-foto apartemen penggugat sebelum renovasi yang dilakukan oleh tergugat, dan sesudahnya. Juga disajikan laporan bank yang mengkonfirmasi tidak adanya dana penggugat selama periode renovasi dan kesaksian kontraktor yang kontraknya ditandatangani oleh tergugat. Ibu Mirna meledak dengan teriakan yang dihentikan oleh hakim dengan ketukan palu. Hakim, seorang wanita dengan tatapan tajam, mundur untuk bermusyawarah. Setelah kembali dia membacakan keputusan. Gugatan Hadi Pratama tentang pembagian harta dipenuhi sebagian. Lakukan pembagian harta Gonogini. Sepertiga apartemen di alamat diserahkan sebagai milik Anissa Permata. Mobil BMW diserahkan untuk penggunaan bersama. 50% dari dana di rekening penggugat diserahkan sebagai milik Anissa Permata. Palu diketuk. Semuanya berakhir. Hadi dan Ibu Mirna menatap Anissa dengan kebencian, bercampur dengan kehancuran total. Citra memeluk Anissa. Sudah kubilang. Bayu mendekat menggenggam tangan Anissa. Kamu mendapatkan semuanya kembali, dan bahkan lebih. Anissa tersenyum, meletakkan telapak tangannya di atas tangan Bayu yang terletak di perutnya, dan mendapatkan sesuatu yang baru. Bayu dan Citra saling pandang, senyum merekah di wajah mereka. Apakah aku akan menjadi ibu baptisnya?
Tanya Citra. Anissa dan Bayu tertawa. Kamu punya pilihan?